Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Nur Mahfuda MPDI, dosen dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan nomor induk dosen nasional 07 10 12 85 05. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT, khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mata kuliah Al-Islam 2 tentang ibadah, akhlak, dan muamalah dengan kode mata kuliah MJU 02 besaran bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 2. Video ini merupakan dokumentasi perkuliahan kami dengan topik hakikat ibadah. Metode perkuliahan yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah yaitu perkuliahan dengan diskusi dengan pendekatan student center learning dan dengan tahapan dia delivery, interaction, dan assessment. Media pembelajaran yang dipakai dengan menggunakan PPT dengan bantuan bahan bacaan digital serta LMS. Di akhir sesi ini, mahasiswa mendapatkan studi kasus atau pertanyaan dan mempresentasikan kembali hasil diskusi kelas secara berkelompok. Berikut ini perkuliahan kami di dalam kelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak sekalian, untuk kali ini saya absen dulu ya. Mas Noval Ardiansyah Prayogi hadir. Rizky Sunarmoko Tiara Ahmad Labib tidak hadir. Kemana? Sakit. Oh, ya. Baik, terima kasih. Yang lain sudah banyak yang masuk ini. Kita mulai ya diskusi kita, mata kuliah kita AIK 2. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai perkuliahan kita, mari kita buka dulu dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillah. Baik, anak-anakku sekalian, untuk mata kuliah kali ini kita akan membahas tentang hakikat ibadah. Jadi dalam pertemuan di AIK 2 ini kita bahwasanya di pedoman kita di buku panduan AIK Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 2 tentang ibadah, kemudian tentang akhlak, setelah itu tentang muamalah. Kita akan membahas tentang hakikat ibadah. Anak-anakku sekalian, terkait hakikat ibadah, kita akan mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran kita dan capaian pembelajaran kita. Tentunya dalam mata kuliah kali ini tentang hakikat ibadah itu kita akan mengetahui bagaimana konsep, fungsi, dan makna ibadah. Ya, jadi ini kemudian capaian pembelajaran nanti kita akan mengetahui bagaimana menghayati hakikat, fungsi, hikmah, dan spiritual ibadah.
Kemudian yang kedua, dari tujuan kita mempelajari hakikat ibadah, nanti akan dengan sendirinya terbentuk akhlakul karimah dan kesalehan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, terkait dengan konsep ibadah, untuk kali ini kita merujuk di surat Az-Zariyat, bahwasanya konsep hakikat ibadah itu adalah yang ada di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinnah wal insa illa liya'budun. Jadi, anak-anak sekalian, terkait dengan hakikat ibadah itu, ya, ada suatu bentuk ketundukan kita, kepatuhan kita, dan kecintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatannya kita itu adalah semuanya, baik ibadah secara mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh, itu kita niatkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi di surah Az-Zariyat ini, anak-anak sekalian, bagaimana wa ma khalaqtul jinnah, tidak kami ciptakan jin, tidak saya ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Aku. Kemudian silakan kertas dan pulpennya dikeluarkan dulu. Pakai lembaran boleh. Silakan dikeluarkan dulu kertas dan pulpen kalian. Kita mencoba, tolong dibantu tuliskan ayat ini dan berikan satu contoh ibadah mahdoh. Ya, tulis ayat ini, wa ma khalaq, surat Az-Zariyat. Ya, setelah itu cari satu contoh ibadah mahdoh. Nggak bawa pulpen? Ini bisa pulpennya Pak Mahfud dipanggil. Mas Labib sudah? Sudah. Oke. Sudah, Nduk? Ya. Itu ya, terkait dengan ayat yang kalian tulis. Setelah itu kalian mencoba cari contoh ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu ibadah yang terkait dengan hubungan langsung diri kita dengan Allah. Sudah ada yang selesai? Contohnya? Contohnya? Sudah ada yang selesai? Contohnya? Ya, silakan angkat tangan yang selesai. Oh iya, silakan Mas Labib. Dibaca dulu ayatnya, setelah itu beri contoh ibadah mahdoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Contoh ibadah mahdoh. Contoh ibadah mahdoh yaitu seperti sholat, Pak. Seperti sholat. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Mas Labib. Ada lagi yang selain sholat yang mau ngasih contoh? Ya, silakan angkat tangan. Puasa. Puasa wajib atau puasa sunnahnya? Wajib. Yang wajib. Seperti puasa Ramadan. Baik, aplaus untuk Mbak Hafifah. Baik, itu insya Allah semuanya sudah paham terkait dengan konsep tujuan kita untuk beribadah kepada Allah. Tadi itu salah satu contoh ibadah mahdoh dan ibadah gairu mahdoh. Ibadah mahdoh tentunya bagaimana tata cara, syarat, rukun, waktu, dan tempat itu, ya, atas dasar ta'abbudi, untuk menyembah kepada Allah. Jadi tentunya ibadah mahdoh ini seperti sholat tadi yang dicontohkan, kemudian puasa, zakat, dan ibadah haji, itu
ditutup dengan kalimat lillahi ta'ala tadi itu. Kemudian anak-anak sekalian, yang kedua, bentuk ibadah itu ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini adalah ibadah yang sifatnya umum, ya. Tentunya yang terkait dengan tadi kalau hablum minallah, kalau sekarang hablum minannas, ibadah ghairu mahdoh. Contohnya itu membangun jembatan. Ya, membangun jembatan, kemudian membantu orang yang lagi kesusahan, itu ibadah ghairu mahdoh. Anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui hakikat ibadah, tentu jangan kita lupakan tentang fungsi ibadah kita. Ya, tentunya ibadah yang kita laksanakan itu adalah sebagai sarana utama manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu pada diri manusia itu membersihkan jiwa dan meraih ketakwaan kepada Allah. Seperti sholat, kalimatnya itu adalah bagaimana kita menjadi la'allakum tattaqun, termasuk juga ibadah puasa. Ya, la'allakum. Terkait dengan fungsi ibadah ini, tentunya kita mengibaratkan kalau kalian nulis surat kepada kekasihnya, ya. Tentunya surat itu harus tertulis dengan alamat yang benar. Jangan sampai menulis alamat yang salah. Kalau kalian menulis alamat yang salah, pasti surat itu tidak akan sampai kepada tujuan surat. Ya, maka dari itu niat ini penting. Niat itu seperti surat, salah tulis alamat akan sampai salah tempat. Ya, begitu pula dengan niat kita. Kalau kita niatnya itu salah, maka tempatnya juga salah. Makanya niat itu yang lurus. Niat itu secara totalitas adalah untuk ibadah, untuk pengabdian secara totalitas menjadi tujuan utama untuk mencari ridha Allah. Ada yang mau ditanyakan? Ampun ya. Anak-anak sekalian, ini hikmah ibadah. Tentunya ketika sudah ngomong masalah hikmah ibadah, menurut perspektif Muhammadiyah, ya, menurut hitoh Muhammadiyah, bahwasanya ibadah itu sebagai salah satu mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Ada dua hikmah puasa, ada hikmah ibadah. Yang pertama, ya, hikmah yang pertama itu adalah wujud secara spiritualitas kita, secara totalitas kita beribadah kepada Allah. Baik ibadah secara ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, yaitu untuk mencari ridha Allah. Itu ya, itu secara spiritualitas. Kemudian setelah mencari ridha Allah, saya yakin manusia itu mendapatkan satu ketenangan jiwa. Ya, mereka melakukan itu kalau sudah dasarnya karena Allah, pasti hati itu menjadi tenang. Kemudian secara bentuk sosial seperti ini, sang kekasih yang cukup setia ini ya, sampai sepuh ini ya, mereka secara sosial menumbuhkan kepedulian kepada masyarakat. Kalau suami peduli kepada istri, istri peduli pada suami. Itu secara sosial. Kalau sudah terbentuk di awal secara sosial, saling kasih sayang itu ada. Ini menumbuhkan kepedulian, kemudian punya etos kerja. Dan yang terpenting itu mereka tumbuh mempunyai akhlak yang mulia kepada sang kekasih. Makanya niat itu harus diluruskan tadi itu secara totalitas kepada Allah. Nah, ini akan tumbuh. Makanya di sini seorang kekasih ini, ya, suami istri ini bekerjanya itu adalah tidak neko-neko yang lainnya, bekerjanya itu adalah untuk ibadah. Ya, jadi kalian kalau ingin menjadi Romeo Juliet, ya seperti itulah Islam mengajarkan juga ternyata. Anak-anakku sekalian, makna spiritual ibadah tentunya memiliki nilai-nilai sosial. Ya, tentunya ketika sudah ada nilai-nilai sosial itu dalam kediriannya itu ada ketuhanan. Kalau sudah terwujud karena Allah, maka perilaku moralnya itu tertata. Menjaga auratnya itu bukan semata untuk fashion, tapi menjaga auratnya itu adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini mereka dapat dari kehormatannya juga dapat, ya. Kemudian dari akhlaknya juga mereka akan memperoleh dengan sendirinya. Ini moral. Moral tentunya nanti ada suatu empati ya, ketika sudah kita jiwa secara totalitas kepada Allah, ada empati. Kemudian mereka punya sikap, punya sifat adil, ya, tidak mengambil haknya orang lain. Kemudian pasti mereka as-sidqu, jujur. Kalau sudah Allah ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita, kejujuran itu pasti akan tertanam. Setelah kejujuran, mereka ada solidaritas yang tinggi. Yang semuanya itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, di situ. Mendekatkan diri manusia itu kepada Allah, yang semuanya itu akan terwujud dengan implementasi keharmonisan sesama manusianya. Nah, ini tugas kita nantinya. Ya, tadi cari satu contoh ibadah mahdoh maupun ibadah gairu mahdoh. Nanti harapannya apa? Ya, kalian tulis ketika kalian sholat itu apa tujuannya kalian, apa yang kalian rasakan gitu kan ya. Kemudian nanti kita paparkan diskusi, kita kasih. Kemudian setelah itu pengumpulan tugas dikirim ke link yang disediakan. Silakan kita beri waktu 1 menit cukup. Ya. Silakan cari satu contoh tadi ibadah mahdoh. Sekarang contoh ibadah gairu mahdoh. Ya, itu. Diskusi. Ibadah sosial contohnya. Baik anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Sudah kita beri waktu 2 menit yang lalu untuk mengerjakan tugas atau studi kasus terkait dengan ibadah mahdoh dan ibadah gairu mahdoh, yang dalam hal ini adalah hakikat ibadah. Anak-anakku sekalian, silakan, ada yang selesai tugasnya? Kami persilakan. Perwakilan yang sudah selesai tadi terkait dengan penguatan ibadah gairu mahdoh. Beri satu contoh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menjawab untuk yang saya ketahui dari ayat ini, yakni bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Sekian, Pak. Ya. Silakan, mungkin ada yang Iya, dipersilakan kan. Untuk ayat yang kamu bacakan tadi, untuk contoh-contoh di kehidupan sehari seperti apa? Bapak, Oh ya, silakan. jadi contoh dari ibadah gairu mahdoh yang kita lakukan dalam sehari-hari itu contohnya seperti gotong royong, kayak seperti saat 17 Agustus itu kan para warga bergotong royong untuk mengadakan lomba atau apa. Bisa juga kita pada saat membayar zakat atau membantu tetangga yang sedang kesusahan. Baik, gimana? Terima kasih Mas Bisma, silakan dijawab. Baik, anak-anak sekalian, itu salah satu contoh terkait dengan ibadah gairu mahdoh. Tentunya tadi dibacakan di surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tentunya itu adalah bagian contoh penguatan diri kita tentang ibadah, hakikat ibadah, kesolehan, kesosialan, tentang gairu mahdoh yang berdampak hubungan manusia dengan manusia itu sendiri.
Ya, ada yang perlu kita diskusikan lagi? Sudah ya? Cukup ya? Oh, baik, cukup. Baik anak-anak sekalian, ini kita akan mencapai suatu kesimpulan. Ya, nanti dalam kesimpulan ini, ya, tolong dibacakan. Mungkin yang Putri perwakilan kesimpulan apa yang kalian dapatkan selama dari awal sampai terakhir. Silakan, ada yang mewakili? Ya, silakan. Mbak Afifah, mungkin? Kesimpulan dari diskusi dari awal sampai terakhir terkait dengan hakikat ibadah ya. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa hakikat ibadah yaitu bentuk ketundukan kepatuhan dan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk perbuatan. Baik, itu beberapa kesimpulan yang harus kita pahami bersama. Tadi sudah disampaikan oleh teman kalian ya, oleh Mbak Hafifah, bahwasanya kesimpulan perkuliahan terkait dengan hakikat ibadah tentunya bagaimana kita seorang manusia itu betul-betul tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Dalam keadaan kondisi apapun, kalau kita mempunyai hakikat ibadah, antara hati dan perbuatan itu sama, ya, tidak ada yang lain kecuali untuk beribadah kepada Allah dan ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan kita hidup. Kemudian yang kedua, anak-anak sekalian, segala ritualitas ibadah kita yang kita laksanakan pada hakikatnya itu ada dua cara. Baik diri kita secara hablum minallah, bagaimana diri kita berkomunikasi kepada Allah melalui jalur sholat, baca Al-Quran, zikir, gitu kan ya. Itu adalah merupakan kita membangun seorang diri manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu ibadah ghairu mahdoh. Tentunya ibadah ghairu mahdoh itu adalah hubungan diri kita sesama kita. Dari manusia sesama manusia. Ya, bagaimana tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu, jadilah diri manusia itu yang betul-betul bermanfaat kepada orang lain. Apalah arti kita hidup kalau hidup kita tidak diperuntukkan kepada Sang Maha Hidup. Ya, jadi kita hidup diperuntukkan kepada Sang Maha Hidup. Ya, itu. Melalui jalur ibadah ghairu mahdoh, manusia sama manusianya membantu jembatan. Ketika kita ada kelebihan, kita berbagi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadilah kita menolongnya itu untuk menumbuhkan suatu ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian fungsi ibadah di samping diri kita ya, tentunya fungsinya itu adalah bagaimana diri kita sendiri itu lebih dekat kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita menjaga agama Allah, pasti hidup kita akan dijamin oleh Allah, hidup kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ketika kita menjaga agama Allah, pasti Allah menjaga dan menjamin kehidupan kita. Biasanya kalau sudah punya kita memaknai ibadah itu, tutur katanya itu santun. Tidak mudah menyakiti saudaranya sendiri. Pasti terjaga mulutnya itu. Ya. Kemudian setelah santun, pasti situ akan terbangun keharmonisan dalam bersahabat, berkeharmonisan dalam berkeluarga dan seterusnya. Itulah tujuan kita berhakikat ibadah secara kehidupan, secara harmonis dalam kehidupan, menjalani kehidupan yang akan kita jalanin dan yang akan kita petik satu kehidupan yang abadi suatu saat nanti. Maka dari itu, jadilah manusia dalam hakikat ibadah kita, ya, semakin bertambah umurnya, semakin lebih baik amaliyah yang kita lakukan. Jangan sampai dalam kehidupan kita semakin bertambah umurnya, lebih jelek kebaikannya. Baik, itu aja dulu. Ada yang perlu kita diskusikan lagi? Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, anak-anak sekalian, terima kasih terkait dengan perkuliahan yang sedikit ini.
ya terkait dengan masalah hakikat ibadah. Semoga aja yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dalam kehidupan kita dan membentuk kesalehan dalam kepribadian kita. Amin. Mari kita tutup perkuliahan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari Pak Mahfud. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nundukkan kepala kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian dari Pak Mahfud. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.